Tadi kan ceritakan 6 bulan yang lalu ada MDQ yang meninggal itu ya. Bisa ceritakan Mas, kronologinya gimana itu? Bener itu? Bener, tapi saya kurang tahu kronologinya. Heeh. Sidang dugaan penganiayaan Rio Taruna Poltekpel Surabaya hingga tewas. Terdakwa Alpat sebutkan ada satu taruna 6 bulan sebelumnya juga meninggal. Sorot Surabaya, sidang lanjutan terbuka untuk umum di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. JPU Herlambang dari Kejari Surabaya hadirkan 7 saksi. Satu saksi diantaranya Yani orang tua korban dan lainnya siswa Poltekpel. Saksi Yani menyayangkan terkait penganiayaan terhadap putranya almarhum M. Rio Ferdinand Anwar tanggal 5 Mei tahun 2023. Dokter dari RS Sukolilo menginfokan bahwa anaknya sudah meninggal ada di ruang jenazah, katanya terpleset di kamar mandi. Lanjut saksi sebutkan ketika mendatangi kamar jenazah ada kejanggalan melihat mayatnya. Anaknya sepertinya meninggalnya tidak wajar, pasalnya banyak luka memar di wajah, bibir luka, di dada biru-biru, dan darah keluar dari mulutnya, tidak henti-henti indikasi adanya penganiayaan. Kenang Yani, sebutkan bahwa sebulan sebelum kejadian anaknya sempat mengeluh bahwa di tempat pendidikan sering dibully, artinya sering dapat hukum ditampar dan kalau kuat tak lanjutkan, kalau tidak dia mau diri paparnya. Kiranya Yani pingin melihat kondisi tempat anaknya di dalam sekolahan namun tidak diizinkan masuk. Info dari teman seangkatan, informasi dari pesan di grup WhatsApp ada anak 7 pelaku penganiaya anaknya. Paman anak saya sempat dapat informasi dari teman almarhum yang mengatakan bahwa almarhum dihukum. Di ruang makan dihukum jasmani, disuruh push up, kemudian dibawa ke kamar mandi dan kondisi almarhum sudah tidak berdaya dan terlihat dari CCTV anak saya sudah dibobong, dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah senior satu angkatan. Lanjut Yani, hingga kini dari keluarga terdakwa tidak ada yang minta maaf dan tidak ada memberikan santunan apapun, dan saksi Yani sedih dengan meninggalnya anaknya karena almarhum adalah anak tunggal sebagai penerus keluarga. Dan yang meminta visum di luar adalah orang tua almarhum ke rumah sakit Bayangkara. Lanjut saksi Nikomang Taruni Poltekpel di persidangan memberikan keterangan bahwa peran dirinya sebagai bagian kesehatan ketika dapat informasi saksi Nikomang melihat korban di kamar mandi sudah terkapar dan saksi sempat cek pernafasan. Saya kurang tahu kronologinya. Heeh. Di waktu ada kabar meninggal itu langsung ada pengecekan perut biru-biru atau tidaknya itu. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di asrama. Di asrama ya? Iya. Itu dipukuli atau gimana itu? Itu saya kurang tahu karena Diperpeluk peluncu atau gimana? kurang tahu. Setelah itu makanya diperiksa, anak-anak diperiksa semua menggunakan celana pendek, tidak menggunakan baju. Heeh. Banyak anak-anak yang cowok itu kabur gara-gara perutnya banyak yang biru. Angkatan 12 ya itu? Tadi kan dari pernyataannya terdakwa menyatakan bahwa memang terdakwa belum diberikan kesempatan ya. Tadi dinyatakan bahwa terdakwa ada yang pernah meninggal sebelum kejadian ini ya, dan tadi juga Pak pengacara bertanya kepada saksi yang tadi itu, kalian tahu nggak sebelumnya ada yang meninggal? Nggak tahu. Sebetulnya seperti apa Pak pengacara? Ya, Informasinya? kalau masalah informasi terkait apakah sebelumnya pernah kejadian seperti ini ada atau tidak, itu bagi kami wajar menanyakan, cross check aja. Tapi kebenaran itu kan nanti dilihat dari pembuktian di persidangan. Nah, kami pun juga tadi berandai-andai aja, apakah benar ada yang meninggal atau enggak, apakah selama ini terjadi penganiayaan, hukuman disiplin yang mengakibatkan Meninggal. mahasiswa itu sampai opnam atau meninggal. Itu kan Bukan berarti memang sampean tahu Pak? Bukan berarti sampean tahu? bukan berarti kita tahu, makanya kita kan menggali dalam persidangan apakah kegiatan ini masuk dalam kebiasaan yang terjadi di kampus atau tidak, seperti halnya di kasus STBDN kan. Nah, itu kan kita juga tahu, itu kan lembaga pendidikan bukan lembaga militer kecuali di TNI atau Polri. Jadi seperti itu. Hanya sebatas itu aja. Jadi bukan berarti kita menuduh atau mengkait-kaitkan hal yang sebelumnya ya. Tapi itu yang harus kita ungkap. Apakah ini sudah terjadi, pernah terjadi atau tidak, seperti itu. Tapi klien Bapak sudah pernah cerita nggak soal tradisi di kampus itu seperti apa? Kalau tradisi di kampus ya wajar aja, bahkan klien kami pun juga Pernah mengalami ya seperti itu, ya kan, oleh
seniornya. Bahkan di kampus-kampus yang lainnya pun kita melakukan ospek ya kan, atau apa kan wajar. Dan dijadikan acuan itu rekonstruksi atau saksi tadi terkait masalah yang ada di toilet. Makanya kalau Ada yang di luar, Ya. yang di dalam berapa. makanya kan rekonstruksi itu kan juga berpengaruh dalam berkas perkara atau sama pemeriksaan pembuktian di persidangan. Kan seperti yang dibikin acuan? ya sama aja, makanya bisa adanya berkas perkara itu kan dari hasil rekonstruksi. Rekonstruksi kan tidak bisa terpisahkan. Kan seperti itu. Makanya kan kita harus cross check kan. Ya kan? Itu loh. Rekonstruksinya seperti ini, berkas perkara seperti ini, pemeriksaan bukti di persidangan seperti apa, ya kan? Kita kan tidak bisa menyimpulkan semua itu sama atau beda. Makanya kan inilah pembuktian dalam persidangan itu sangat penting, kita harus terbuka semuanya. Menurut sampean itu apa terdakwa itu yang melakukan sendiri apa ada beberapa teman yang ikut turut serta? Ya, Kalau dilihat dari kerusakan korban. makanya saya tidak bisa mengambil kesimpulan apakah klien saya melakukan sendiri. Kalau atau memukul tidak. 2 kali kan otomatis kan pelipis tidak membiru. Iya. Dari mulut tidak mengeluarkan darah terus menerus. Bibir Ya, nggak makanya kan nanti kan silakan disimpulkan aja dalam persidangan seperti apa. Makanya kan tadi saksi-saksi kan sudah kita tanya itu, ya kan, mulai dari kegiatan roll, mulai kegiatan dia diapit dari tempat makan ke toilet, ada berapa anak tadi yang mengikuti si korban, ya kan, sampai keterangan seperti apa itu. Gitu. Makanya nanti teman-teman simpulkan aja lah. Saya tidak bisa menyimpulkan terlalu Oke, Pak. awam. Dengan siapa? Dengan siapa Pak? Dengan Dengan siapa? Siapa ya? Siapa Pak? Susi Pak Saya Samsul. Ari. Loh, Iya. ya lengkap lah. Oh, Yus ketemu aku. Iya. Ari Hari siapa? Hari siapa? Ari Mukti. Ya, nomor HP.